Jalan sunyi di negeri orang. Tak semua mimpi tentang negeri seberang berujung indah. Bagi sebagian pekerja migran Indonesia, terutama yang menempuh jalur ilegal, harapan untuk hidup lebih layak justru berubah menjadi derita panjang. Mereka pulang bukan dengan keberhasilan, melainkan luka fisik dan batin yang sulit dilupakan. Disiksa, kelaparan, bahkan tak mendapat perawatan saat sakit, mereka menjalani hari-hari yang lebih menyerupai hukuman daripada pekerjaan. Prolog ini membuka kisah nyata para pahlawan devisa yang terjebak dalam sistem gelap, demi mengingatkan kita semua, bahwa jalan pintas tak selalu membawa kebaikan, dan keselamatan tak bisa ditukar dengan upah. Luka yang dibawa pulang, jeritan sunyi PMI ilegal dari penjara Malaysia. Tak semua perjalanan demi nasib yang lebih baik berujung kebahagiaan. Di balik angka-angka remitansi yang dibanggakan, di balik label pahlawan devisa yang sering tersemat, ada kisah-kisah yang tidak tertulis dalam laporan negara. Kisah tentang penderitaan yang disimpan rapat oleh para pekerja migran Indonesia yang memilih jalur ilegal demi sesuap nasi, demi keluarga, demi masa depan yang tak kunjung datang. Sabtu itu, tanggal 31 Mei tahun 2025, langit Dumai tampak teduh, namun wajah-wajah yang menjejakkan kaki di pelabuhan Indonesia Pelindo, Riau justru membawa mendung. Sebanyak 196 pekerja migran Indonesia PMI ilegal yang baru saja dipulangkan dari Malaysia tiba dengan tubuh lelah dan mata sayu. Mereka disambut Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Abdul Qadir Karding, dan Gubernur Riau, Abdul Wahid. Tapi tidak ada sorak-sorai atau pelukan hangat yang menyambut. Yang ada hanyalah diam yang pekat, diam yang menyimpan cerita lebih dari sekadar angka deportasi. Sarman, pria asal Madura, berdiri di antara rombongan itu. Usianya mungkin sudah menyentuh kepala 4. Rambutnya mulai memutih, dan keriput di wajahnya menyiratkan bahwa ia telah berjuang lebih lama dari yang bisa dibayangkan. 8 tahun hidup sebagai buruh bangunan di Malaysia, tanpa dokumen, tanpa perlindungan, tanpa jaminan. Ia berbicara pelan, nyaris berbisik, seperti seseorang yang baru keluar dari gelap dan belum terbiasa dengan cahaya. Sudah 8 tahun saya di sana. Anak istri saya di kampung, di Madura. Awalnya saya ditahan 1 bulan, lalu ditambah 6 bulan lagi. Di penjara, saya disiksa. Kepala saya sering dipukul, tidak dikasih makan, bahkan ketika sakit pun tidak dikasih obat. Kalimat itu meluncur begitu lirih dari mulutnya, tapi menghantam telinga siapapun yang mendengarnya. Ini bukan sekadar cerita tentang siksaan fisik. Ini tentang bagaimana martabat manusia dikoyak di tempat yang tak pernah mereka sebut sebagai rumah. Penjara bukan sekadar tembok dan jeruji. Penjara, bagi Sarman dan yang lain, adalah mimpi buruk yang tak pernah benar-benar usai, bahkan ketika mereka telah kembali. Sarman bukan satu-satunya. Ardian, pria muda asal Lombok, juga ikut dalam rombongan pemulangan itu. Wajahnya masih menyimpan sisa-sisa trauma. Ia bekerja di Malaysia sebagai petugas kebersihan hotel, masuk dengan visa kunjungan yang membuatnya langsung berada dalam status ilegal sejak hari pertama. Gaji sebulan di sana setara dengan 2 bulan gaji di Indonesia. Saya tahu risikonya, tapi waktu itu saya berpikir yang penting bisa masuk dulu. Dengan suara tenang namun berat, Ardian menyampaikan keputusan yang dulu ia ambil dengan harapan besar. Dalam benaknya, mungkin ia bisa bekerja beberapa tahun, mengumpulkan uang, dan pulang sebagai pahlawan bagi keluarga. Namun kenyataan lebih kejam dari yang ia bayangkan. Setahun bertahan di Malaysia, Ardian akhirnya tertangkap karena melanggar aturan imigrasi. Ketika ditanya soal bagaimana ia diperlakukan di penjara, ia hanya menjawab pendek. Ya, adalah hukuman. Itu konsekuensi karena kami tidak taat aturan. Satu kalimat yang mungkin ingin menutup luka, tapi justru membuka luka baru bagi siapapun yang mendengarnya. Seolah ia tak berhak marah, seolah semua derita itu adalah harga yang memang harus dibayar. Padahal, tidak ada manusia yang layak diperlakukan kejam hanya karena ia miskin dan tak punya dokumen. Cerita-cerita semacam ini bukan hal baru. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan pekerja migran ilegal dari Indonesia dideportasi dari berbagai negara, terutama Malaysia. Motifnya selalu serupa, kemiskinan, kurangnya lapangan kerja,
dan bujukan dari agen-agen tak bertanggung jawab yang menjual mimpi dengan harga murah. Mereka yang berangkat secara ilegal tak hanya melanggar hukum negara tujuan, tapi juga meninggalkan perlindungan dari negara sendiri. Tanpa kontrak kerja, tanpa jaminan kesehatan, tanpa siapapun yang bisa membela ketika hak mereka diinjak-injak. Dan ketika tertangkap, mereka tidak hanya kehilangan kebebasan, mereka kehilangan kemanusiaan. Pemulangan para PMI ini semestinya menjadi alarm keras bagi kita semua. Pemerintah memang hadir dalam proses pemulangan, memberikan bantuan, menyambut mereka kembali. Tapi alangkah lebih baik jika negara hadir lebih awal, sebelum mereka berangkat, sebelum mereka memilih jalan gelap. Sudah saatnya edukasi masif dilakukan hingga ke desa-desa. Bahwa bekerja ke luar negeri bukan sekadar soal paspor dan koper, tapi soal legalitas, perlindungan, dan martabat. Pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap agen nakal yang kerap menawarkan pekerjaan ilegal dengan iming-iming cepat kaya. Masyarakat pun harus diberdayakan agar tidak mudah tergoda oleh janji-janji palsu. Dan yang paling penting, negara harus membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di dalam negeri. Karena selama kemiskinan masih menghimpit dan lapangan kerja terbatas, selama itu pula masyarakat akan terus tergoda pergi ke luar negeri dengan cara apapun. Bagi Sarman dan Ardian, luka itu mungkin tak akan pernah hilang. Tapi dengan kepulangan mereka, ada harapan kecil, bahwa cerita mereka bisa menjadi pelajaran, bahwa pengalaman pahit mereka bisa menyelamatkan orang lain dari nasib serupa. Karena tidak ada seorang pun yang terpaksa meninggalkan anak dan istri demi bekerja di negeri orang jika di tanahnya sendiri ia bisa hidup layak. Dan tidak ada seorang pun yang seharusnya kembali dari perantauan dengan tubuh luka dan hati yang hancur. Mereka berangkat membawa harapan, tapi pulang membawa duka. Semoga itu bukan akhir dari segalanya. Semoga ini adalah awal dari kesadaran baru, bahwa perlindungan terhadap pekerja migran bukan hanya soal kebijakan, tapi soal kemanusiaan. Namun luka mereka bukan hanya soal tubuh yang disiksa, bukan hanya soal perut yang lapar di balik jeruji. Luka mereka juga ada pada rasa malu, rasa gagal yang menghantui ketika kembali ke kampung halaman. Mereka yang dulu pamit dengan harapan besar, kini pulang dengan tangan kosong dan cerita pahit. Sarman mengaku belum tahu bagaimana menjelaskan pada anak dan istrinya. 8 tahun ia tinggalkan mereka, berharap bisa kembali dengan membawa kebanggaan. Tapi yang dibawanya kini hanya rasa bersalah. Apa yang bisa saya bilang ke anak saya? Saya janji mau belikan sepeda waktu dia TK, sekarang dia sudah SMP. Saya malah baru pulang dari penjara, katanya, menunduk dalam. Cerita itu mungkin terdengar sederhana, tapi di baliknya ada patah hati seorang ayah, yang merasa telah mengecewakan anaknya, keluarganya, dan dirinya sendiri. Di sisi lain, Ardian masih memikirkan bagaimana ia bisa memulai kembali hidupnya di Lombok. Modal tidak ada, keterampilan terbatas, dan bayang-bayang penjara masih menghantuinya. Ketika ditanya apa rencananya setelah pulang, jawabannya hanya satu kata. Entahlah. Kata yang singkat, namun mengandung kebingungan dan keputusasaan yang dalam. Seperti Ardian dan Sarman, ratusan PMI lainnya yang ikut dipulangkan juga membawa cerita yang tak kalah menyedihkan. Ada yang mengaku dipaksa tidur di lantai kotor tanpa alas. Ada yang sempat sakit keras namun tak diberi obat. Bahkan ada yang kehilangan teman satu sel yang wafat karena tak kuat menahan siksaan dan kelaparan. Namun karena mereka masuk secara ilegal, semua itu dianggap sebagai konsekuensi yang pantas dibayar. Mereka tidak punya hak untuk protes. Mereka tak punya tempat untuk mengadu. Dan dunia seolah menutup mata. Sungguh ironis. Mereka bekerja keras untuk negara lain, namun justru dilupakan oleh negara sendiri. Padahal, kalau dihitung dari jumlah remitansi yang masuk setiap tahun, PMI, baik legal maupun ilegal, adalah salah satu penyumbang devisa terbesar. Bukankah sudah sepantasnya mereka diperlakukan dengan lebih hormat? Kini, setelah mereka kembali, pertanyaan besar lainnya muncul, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Apakah akan dibiarkan kembali ke kehidupan lama yang memaksa mereka mencari jalan pintas ke luar negeri? Ataukah ada jaminan bahwa mereka akan dibantu, diberdayakan, dan diberikan peluang baru untuk hidup lebih baik? Pemerintah memang telah berjanji untuk mendampingi proses reintegrasi para PMI yang dipulangkan.
Namun janji tak cukup jika tak diiringi langkah konkret. Bantuan sementara seperti sembako dan ongkos pulang ke kampung halaman penting, tapi lebih penting lagi adalah kepastian jangka panjang, apakah mereka akan diberi pelatihan. Modal usaha, akses kerja. Karena jika tidak, maka siklus ini akan terus berulang. Anak-anak Sarman mungkin akan tumbuh besar melihat ayahnya gagal, lalu ketika dewasa mengambil keputusan yang sama, pergi tanpa dokumen, demi upah yang tak seberapa, tapi penuh risiko. Dan cerita luka ini akan terus diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, saat seperti inilah negara harus hadir dengan seutuhnya. Tidak hanya dalam bentuk seremoni pemulangan, tapi dalam kerja nyata untuk mencegah dan melindungi. Sudah saatnya kita sebagai bangsa berhenti memuji PMI hanya ketika mereka mengirim uang dari luar negeri. Kita harus belajar mendengar cerita mereka, menyelami duka mereka, dan memikirkan langkah nyata agar mereka bisa bermimpi tanpa takut dikejar imigrasi atau disiksa sipir. Karena mimpi tentang hidup layak tidak boleh dibayar dengan air mata. Karena menjadi miskin bukanlah kejahatan, dan tidak ada satu manusia pun yang pantas diperlakukan lebih rendah hanya karena dia berusaha hidup.